bagaimana Anda Ya, melihat peluang nyata tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran saat ini? ya, saya kira, waktu, gulirnya itu antara 60 sampai 90 hari. Jadi, waktu krusialnya mungkin saya kira, yang 14 satu halaman yang 14 poin itu mungkin Ya. kita akan dapatkan kejelasan ya katakanlah Hmm. 1 sampai 2 minggu ke depan, kemudian juga tahap negosiasi untuk detailingnya itu mungkin sekitar, let's say katakanlah 1 sampai 3 bulan, baru kemudian kita bicara soal implementasi sekitar 3 bulan sampai 3 bulan, sorry, 3 bulan sampai kemudian 9 sampai 1 tahun. Jadi memang Hmm. tahapannya agak panjang, tapi ini titik terang sebenarnya. Kenapa? Karena poin-poinnya sudah ada titik temu. Yang pertama soal moratorium, kedua soal waktu ambang waktu moratorium ya. Yang kedua itu soal bagaimana kemudian mereka ada pelepasan aset ataupun tidak dibukukan lagi aset yang dimiliki Hmm. oleh Iran. Yang ketiga misalnya Selat Hormuz kemudian bebas dari blokade. Dan saya kira ini nilai bagus ya. Hmm. Apakah kemudian nanti misalnya kita capai dalam urut waktu antara 1 bulan sampai mungkin 6 bulan sampai 9 bulan ke depan, atau itu lebih cepat. Nah, tinggal kemudian bagaimana Iran, dan juga terutama misalnya begini, saya khawatir sebenarnya kalau di sisi Iran saya kira tidak terlalu irit bicara, jadi dia tidak terlalu banyak bicara fail ya. Hmm. Tapi kalau di beberapa kali misalnya yang dilakukan oleh Trump misalnya, berkali-kali kemudian bikin statement yang membuat situasi yang tidak terlalu nyaman. Nah, ini saya kira dalam hitungan 1-2 minggu depan akan baik misalnya katakanlah advisor dari Trump untuk tidak banyak bicara, terutama untuk misalnya menyangkut soal beberapa capaian yang memang menjadi klaim yang berkali-kali itu Hmm. mencederai ya perasaan pemerintah Iran begitu, Mbak. Baik, menarik tadi poin terkait dengan moratorium ini, Prof. Kita kan tahu ini sudah sejak Februari gitu, akhir Februari perang ini Iya, berlangsung, dan iya, juga salah satu poin yang alot dibahas ini soal moratorium. Apa sih yang membuat Prof iya. merasa saat ini Iran akan setuju dengan poin tersebut? Ada 3 titik rapuh ya, saya titik rapuh ini, titik situasi yang sebenarnya membuat Iran juga pikir 2 kali. Pertama, 3 bulan perang ini juga menghancurkan infrastruktur militer mereka. Oke. Yang kedua, ini kan pemerintah baru, Ya. konsolidasinya butuh cepat. Hmm. Nah, yang ketiga, ini juga bicara soal kalau kemudian berlarut, Iran juga secara prinsipil akan punya handicap yang kurang lebih mirip dengan yang dialami oleh Trump, artinya domestik yang tidak puas dengan proses yang berlarut. Jadi 3 ini saya kira menjadi titik krusial. Apakah kemudian Iran menerima dengan berbagai negosiasi, berbagai syarat, atau malah kemudian menolak. Tapi saya meyakini betul bahwa ketika kemudian Trump-nya atau Amerika Serikat mengurangi saya nyebutnya mengurangi desakan yang sifatnya ketat begitu, saya kira mereka akan akan juga menerima. Karena secara prinsipil kalau ini panjang, betapapun misalnya Iran punya perlawanan begitu, tapi itu akan menjadi titik hancur yang saya kira akan lebih besar ketika kalau kemudian itu tidak segera kemudian disepakati bersama dengan US dan Iran sendiri gitu, Mbak. Yang harus kita ingat juga kan, perang ini tidak hanya Amerika Serikat gitu, Prof, ya, tapi juga ada Israel di sana seperti itu. Nah, Anda melihat apakah Israel juga akan ikut saja dengan apa yang Amerika Serikat akan putuskan nantinya, Iya, atau seperti apa? ini juga yang saya kira agak khawatir juga. Kenapa? Karena ada serangan unilateral ya, serangan yang Hmm. sifatnya tidak terkoordinasi dengan US. Tapi saya sih masih meyakini betul bahwa peperangan antara Israel tanda kutip dengan proksinya Hmm. Iran itu hanya akan terjadi di Lebanon ya. Jadi dia tidak akan mengarah kepada Selat Hormuz maupun masuk ke wilayah Iran. Jadi kalaupun itu terjadi sifatnya lokalisir di wilayah Lebanon Selatan dan Israel Utara. Jadi di level itu yang saya kira penting buat kita. Tapi kalau kemudian mereka melakukan misalnya katakanlah serangan kembali ke wilayah Iran, saya kira itu akan membuat semua orang marah. Tadi yang disebutkan misalnya Inggris, Prancis, Jerman sudah mengirimkan kapal penyapu ranjau. Saya kira itu indikasi baik sebenarnya, karena sebenarnya mereka kalau tidak yakin betul kan nggak mungkin mereka melakukan upaya memasuki wilayah yang sifatnya sebenarnya masih dalam kondisi perang gitu.
Oke, kalau untuk Mas Kris sendiri bagaimana pandangannya Mas? Seberapa besar sih kansnya untuk mencapai kesepakatan untuk kali ini? Kementerian Luar Negeri Iran sikap resminya adalah belum menyepakati apapun dengan Amerika Serikat sampai saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, asesmen dari Amerika Serikat sendiri menyebutkan Iran masih bisa bertahan sampai 4 bulan lagi maksimal kalau Ya. dengan situasi tekanan yang sekarang. Karena kan dengan blokade counter berkali dari Amerika Serikat berarti Iran tidak bisa mendapatkan pemasukan minyak. Pemasukan dari tol dari bayaran tol di Selat Hormuz kan tidak seberapa besar dibandingkan dengan pendapatan minyak ya. Ya. Nah, ini yang mengakibatkan Iran agak kesulitan. Seperti tadi disampaikan oleh Prof. Muradi bahwa ini pemerintahan baru yang masih mencoba mencari bentuk bagaimana mengelola negaranya. Tetapi juga harus diingat bahwa pemerintahan baru ini, asesmen dari berbagai pihak juga menyebutkan bahwa ini lebih radikal karena mereka sudah bukan lebih radikal, tapi sudah lebih mereka merasa tidak ada lagi yang bisa lebih rugi dari sekarang. Jadi ya tidak apa-apa sekaligus saja menyerang habis-habisan gitu. Nah, Amerika Serikat sendiri kan tuntutannya juga semakin jelas ya dan semakin keras. Jadi 20 tahun larangan pengayaan uranium dan menyerahkan semua yang sudah diperkaya, uranium yang sudah berkaya. Pernyataan tidak akan membuat senjata nuklir, hal yang sebenarnya sudah dibuat Iran berulang kali di era kepemimpinan Ali Khomeini yang ada fatwanya, lalu pelucutan total Fordo, Natanz, dan Isfahan yang juga sebenarnya sudah dilakukan, diawasi oleh IAEA, dan ini yang belum mungkin melarang proyek-proyek nuklir bawah tanah, karena Iran kan banyak proyek-proyek nuklirnya itu di bawah tanah, di bawah gunung yang tidak bisa ditembus oleh bom bunkernya Amerika Serikat. Lalu permintaan untuk inspeksi ya juga sebenarnya sudah dipenuhi. Jadi perang ini meminta hal-hal yang sebenarnya sudah ada, tetapi kemudian mengajukan hal-hal baru yang mengakibatkan masalah baru juga, seperti blokade Selat Hormuz yang ternyata menyulitkan di mana-mana. Hari Senin Presiden Donald Trump mengumumkan sudah dimulai proyek kebebasannya, tetapi tidak sampai 2 hari dibatalkan. Karena ternyata Arab Saudi, terutama Arab Saudi keberatan, bukan karena keberatan Selat Hormuz dibuka, tetapi Arab Saudi tidak mendapat jaminan kalau seandainya Amerika Serikat menerbangkan pesawat dari Arab Saudi, dan Iran membalas, kira-kira Amerika Serikat akan membalas atau enggak ke Iran? AS tidak menjawab dengan tegas mereka akan membalas Iran karena Presiden Trump mengutamakan mencapai kesepakatan segera, dan itu mengakibatkan Arab Saudi akhirnya ya sudah tidak boleh terbang dari wilayah udara Arab Saudi. Larangan terbang dari wilayah Arab Saudi kan sama saja dengan secara efektif membatalkan proyek itu, karena wilayah udara terbesar kan di Arab Saudi, bukan dari Uni Emirat Arab. Nah, dan sekarang juga strategi Iran itu kan semakin memperluas persaingan dan perbedaan antara Arab Saudi dengan Uni Emirat Arab yang minggu lalu mengumumkan keluar dari OPEC. Demikian, Mbak. Tadi menarik Mas Kris, Anda menyebut bahwa Iran diperkirakan masih bisa bertahan selama 4 bulan lagi seperti itu, dan salah satu mungkin motif untuk bersepakat adalah soal ekonomi gitu Mas ya, karena tidak ada pemasukan dari penjualan minyak itu sendiri. Apakah Anda melihat ekonomi masih menjadi motif utama untuk Iran bersepakat, Mas? Iran itu kan sejak lama, dari proposal 15 poin lalu sekarang jadi 14 poin, itu salah satu, dan juga dari zamannya di Cipoa itu selalu meminta pencabutan sanksi ekonomi secara menyeluruh, dan itu tidak dilakukan oleh Amerika Serikat, tidak dilakukan oleh sekutu-sekutunya, karena sekarang saja kan sudah lebih, kita 17.000 sekian per dolar itu sudah berat sekali. Iran kan sudah hampir 1,5 juta rial per $1. Bayangkan dengan $1 orang bisa dapat hampir 1,5 juta rial di Iran.
sangat lemah mata uangnya, dan ini yang kita harus ingat, pada Januari kemarin kan sampai terjadi kerusuhan dan Iran tidak mau ini terjadi lagi. Jadi kehidupannya sudah sulit sekali di Iran, sehingga mereka mau mencari cara bagaimana supaya bisa menjual eh, minyaknya, bagaimana bisa mengembangkan perekonomiannya. Iran kan tidak bisa mengembangkan perekonomian secara luas, terdiversifikasi beragam seperti Indonesia, karena banyak sanksi di mana-mana. Mereka mungkin bisa membuat berbagai hal, tetapi tidak bisa menjualnya. Seperti halnya juga minyak, mereka punya banyak, tetapi kesulitan menjualnya. Hmm. Sampai sebelum perang, mereka kan harus mendiskon harga minyaknya, seperti juga Rusia. Lalu selama perang, mereka sedikit menaikkan harga minyaknya, seperti juga Rusia yang sekarang menjual dengan harga pasar. Dan kalau ini terus bertahan, kondisi ekonominya, begitu perang selesai, keadaan akan balik lagi, orang akan protes lagi kepada pemerintahan baru, dan sekarang kan makanya selama perang ini Iran juga mengakselerasi eksekusi terhadap orang-orang yang dinyatakan melanggar keamanan, mengancam negara dan sebagainya. Hampir 30 orang dieksekusi dalam waktu 2 bulan terakhir saja, dari Maret sampai akhir April. Hmm. Yang menarik tadi Mas terkait dengan protes kepada pemerintahan yang baru, apakah berarti Anda melihat itu sebagai salah satu faktor yang juga membuat Iran, pemerintah saat ini yang masih baru tersebut, mau menyudahi perang ini, Mas? Ya, ekonomi tetap menjadi alasan untuk segera menyudahi, karena dari dulu Iran permintaannya itu. Iran itu bangsa yang punya banyak sumber daya, punya banyak potensi, tapi tidak bisa berkembang karena sanksi ekonomi di mana-mana dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Hmm, 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 hmm. Baik, sekarang saya mau ke Prof. Muradi. Prof, tentu Ya. kepercayaan, trust gitu ya, itu menjadi salah satu faktor utama dalam tercapainya kesepakatan ini. Namun di sisi lain kita melihat Iran disebut masih skeptis nih terhadap proposal Amerika Serikat. Apakah ketidakpercayaan historis kedua negara masih menjadi hambatan terbesar, Prof? Ya, kalau dari titik krusialnya sebenarnya saya sih optimis ya kalau ngelihat dari gestur diplomatik ya, saya nyebut gestur diplomatik, kedua negara kan memang sama-sama butuh nih, Ya. sama-sama kemudian tadi saya bilang bahwa posisi Iran juga titik kulminasinya mungkin tadi seperti oleh Mas Mada tadi antara 2 bulan sampai 4 bulan ke depan. Jadi kalau ini kemudian mereka tidak mendapatkan kesepakatan dalam 1-2 minggu ini, mereka akan betul-betul lebih berat. Kalau Trump itu resiko cuma dua, Mbak. Pertama, Hmm. pemilu setelah itu akan kalah Republik ya. Ya, Dia akan kehilangan banyak kursi. November Itu nanti, yang Mas ya. kedua adalah ya, dan yang kedua adalah dia akan kehilangan kekuasaan. Paling tidak misalnya dia akan dituntut misalnya katakanlah ya, Hmm. kalau sampai katakanlah mungkin pertengahan bulan ini dia tidak bisa mengatakan bahwa mempertanggungjawabkan bahwa pengiriman pasukan ke wilayah Selat Hormuz dan sebagainya itu sebagai bukan bagian dari perang, maka dia akan dalam proses yang tidak mudah di parlemen. Karena hampir 50 sampai 100 miliar US dollar sudah spend untuk kemudian pengiriman pasukan dan sebagainya. Itu poin kedua. Jadi yang ketiga saya kira juga penting buat keduanya adalah mereka butuh legitimasi. Nah, butuh legitimasi ini yang agak repot adalah di internal Iran sendiri kemudian faksionis di Garuda Republik udah mulai kelihatan ini. Ini yang saya khawatir juga sebenarnya karena ada tadi yang sebetulnya Mas Mada faksi-faksi yang garis kerasnya kemudian nggak pengen ada negosiasi. Sementara kemudian faktual di area sekeliling yang mustabah itu kan juga punya advice yang mengarah pada menerima dengan berbagai persyaratan tadi. Artinya sebatas prinsipil dua-duanya butuh. Satu sisi kemudian mereka kemudian butuh konsolidasi, butuh kemudian kedua adalah mereka butuh legitimasi, dan yang ketiga adalah butuh kemudian mereka break untuk bisa tadi memperbaiki infrastruktur, terutama misalnya infrastruktur militer dan juga infrastruktur yang sifatnya kemudian vital ya yang ada di Iran. Ini kalau saya kira dalam waktu 2-3 bulan ke depan tidak selesai, saya kira yang disampaikan Mas Mada bukan hanya Iran yang rusak,
tapi kemudian terjadi dinamika yang saya kira mengarah pada situasi yang makin tidak terprediksi dalam 2-3 bulan ke depan begitu. Berarti Anda melihat gejolak politik di dalam negeri Amerika Serikat ini juga menjadi salah satu poin yang sangat kuat untuk Donald Trump yang mungkin sebelumnya di awal perang ini terlihat seperti maju salah, mundur salah. Apakah Anda melihat sekarang Trump memang harusnya mundur saja dari perang ini, Prof? Kalau mundur itu bukan gayanya Republik ya. Oke. Kita pernah pengalaman dia Bush senior, Bush junior, kemudian juga terakhir kemarin mereka melakukan langkah-langkah sifatnya mengarah pada peperangan yang sifatnya mengarah pada dominasi Amerika Serikat. Kalaupun mereka akan mencari exit way yang kemudian membuat mereka nyaman. Mereka nyaman sekarang sebenarnya peperangan disampaikan oleh Trump sudah mengarah ke arah sana. Misalnya katakanlah menyebutkan misalnya mini war, kemudian penyebutan misalnya mereka sudah kalah dan sebagainya. Buat saya dalam propaganda peperangan saya kira Trump sudah melakukan itu untuk saya nyebutnya landing soft landing yang buat Trump paling tidak gini, dia akan dituntut oleh keluarga besar Partai Republik katakanlah untuk bisa menyelamatkan mereka menang minimal saja, kemudian kalaupun mereka tidak kalah minimal menang tipis lah di pemilu setelah, karena kalau ngelihat dari beberapa survei terakhir katakanlah porsi Partai Republik di parlemen itu akan berkurang kalau kemudian Trump tetap dalam posisi yang ngotot dan nggak jelas. Nggak jelasannya apa? Salah satu titik kulminasi diplomasi Trump ini kan dia tidak konsisten. 2 hari bilang A, 2 hari kemudian dia bilang berbeda seterusnya. Ini membuat pada akhirnya posisi tawar Amerika Serikat, posisi tawar Partai Republik, dan juga posisi Trump dalam konteks politik di dalam negeri maupun luar negeri menjadi tidak cukup baik dia. Baik, kalau kita lihat dari awal perang, Trump itu sejak awal menyatakan Amerika sudah menang gitu ya, dan itu yang terus digaungkan sampai saat ini. Kita akan membahasnya lebih jauh, Prof. Kita harus break sejenak, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Ya saudara, kita masih membahas terkait komitmen Amerika Serikat dan Iran yang akan disebut segera mengakhiri perang. Kita masih membahasnya bersama editor Desk Internasional Harian Kompas, Mas Krismada, dan juga Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran. Kita lanjutkan percakapan kita sebelum jeda tadi, Prof. Muradi, terkait dengan klaim menang dari Amerika Serikat. Kita tahu Donald Trump sejak awal perang ini sudah mengklaim Amerika Serikat sudah menang seperti itu. Apakah Anda melihat ini untuk terakhir kalinya Trump akan mengklaim sekali lagi dan menyudahi perang yang sangat mahal ini? Iya, dia sedang berselancar ya. Ya dalam aturan undang-undang tahun 73 itu kan pengiriman pasukan itu harus izin Kongres apalagi untuk perang selama 3 bulan. Dia punya waktu katakanlah mungkin misalnya sampai pertengahan bulan ini untuk memastikan bahwa tidak ada dia harus menyelesaikan klaim perang tersebut sebagai bagian dari apakah menang atau berunding. Nah ini kan memang sampai hari ini yang dia kampanyekan adalah menang. Nah kalau itu dimunculkan terus, saya kira akan jadi titik rapuh dari proses negosiasi. Kenapa? Karena selain tadi soal Israel yang masih menunggu harap cemas untuk kemudian melihat poin-poin dari 15 menjadi 14 dan seterusnya, juga kemudian konsistensi Trump itu sendiri. Jadi kalau saya kira kalau sampai hari ini katakanlah kita berharap misalnya sudah dalam hitungan 60 sampai 90 hari ke depan itu akan ada terjadi kesepakatan sampai detil ya, katakanlah 1-2 minggu MOU dan seterusnya. Tapi kalau kemudian itu dicederai, katakan tiba-tiba tantangan MOU, Trump mengatakan bahwa mereka sudah menang, Iran sudah kalah dan sebagainya, maka itu bisa dari nol lagi tuh. Nah ini yang saya kira titik rapuh yang saya kira penting buat Amerika sendiri, karena begini, Trump juga kalau kita membaca 2-3 hari ke belakang ini kan sudah didesak oleh Partai Republik untuk kemudian cepat-cepat menyudahi problem ini. Kenapa? Karena ada either dia ngeklaim menang atau either kemudian dia menarik pasukan. Karena kalau dua-dua itu dilakukan dalam posisi yang tidak sama, maka yang rugi adalah Partai Republik untuk pemilu setelah di November nanti. Dari situ saya kira berat buat Partai Republik dan juga Trump untuk kemudian bisa minimalnya di 2027 mereka melakukan manuver yang jauh lebih
jauh lebih besar, sebagaimana dia klaim akan menyerang Kuba, kemudian menyiapkan untuk mempertahankan Taiwan kan juga ada front baru yang memang coba dialihkan dengan posisi seperti itu. Jadi saya sih berharap sebenarnya 1-2 minggu ini orang-orang ada di sekeliling Trump, terutama misalnya orang terdekatnya, untuk tidak memastikan Trump tidak mengeluarkan pernyataan yang justru menjadi menzerokan apa yang menjadi progres yang dalam katakanlah dalam 1-2 minggu terakhir ya, bahwa ada proses, kemudian keduanya mau duduk MOU, kemudian berikutnya dalam 3 bulan ke depan ada poin-poin yang lebih detail tadi yang disampaikan oleh Mas Mada di awal begitu. Kalau Mas Kris bagaimana melihatnya? Kalau tadi Prof menyatakan bahwa kita 1-2 minggu ke depan masih harus melihat dengan sangat dekat seperti itu, dan ini juga bukan pertemuan pertama antara Iran dan juga Amerika Serikat, sudah beberapa kali ini deadlock seperti itu. Apa yang harus kita pantau secara dekat dalam beberapa hari ke depan, Mas Kris? Yang pertama, 13 April itu kan dimulai blokade, dan kapasitas minyak Iran itu menurut informasi dari Kementerian Energi Iran itu sekitar hanya maksimum 45 hari. Ya. Kalau sampai 45 hari itu semuanya sudah penuh kapasitas penyimpanannya, berarti produksi harus dihentikan. Dan beberapa sumur itu menghentikannya tidak bisa sementara, harus permanen, karena untuk dihidupkan lagi itu terlalu mahal sumur-sumur itu. Menghilangkan sumur-sumur tua itu berarti kan menghilangkan sumber pendapatan Iran. Iran itu rata-rata sekarang memproduksi sekitar 4 juta barel setiap hari. 2 juta dipakai dalam negeri, sekitar 2 juta di ekspor. Dari 2 juta itu 98% dilewatkan Selat Hormuz. Nah, sejak 13 April Selat Hormuz di counter blokade oleh Amerika Serikat, sehingga Iran juga tidak bisa menjual. Ya. Kalau kapasitasnya 45 hari, berarti sekarang Iran hanya punya waktu tidak sampai seperti disampaikan oleh Prof. Muradi tadi, plus minus Iran cuma punya waktu sampai 3 minggu lagi. Itu kalau mereka punya 45 hari. Jadi tanggal 26 atau 27 Mei ini penyimpanan Iran sudah penuh. Itu berarti mereka harus menutup sumur-sumur mereka. Menutup sumur berarti tidak ada uang lagi, berarti tidak mendapatkan penghasilan lagi. Nah, ini akan berat bagi Iran. Mereka punya alternatif untuk menyimpannya di tanker, tetapi tanker-tankernya juga sudah penuh, gitu kan? Karena selama ini kan sebagian ditangkap, sebagian lagi sudah di Selat Hormuz dan tidak bisa keluar itu. Itu persoalan lain. Nah, Iran itu kan sekitar 70% dari impornya didatangkan di sekitar Selat Hormuz juga, dan dengan counter blokade berarti 70% itu kan juga tidak bisa lewat dan berarti banyak kebutuhan Iran yang tidak bisa masuk, obat-obatan, makanan, ponsel dan sebagainya tidak bisa masuk ke Iran 70%, dan ini mengakibatkan keresahan di warganya. Kelas menengah Iran itu kan semakin susut ya. Dalam 2 bulan perang saja sekitar 1 juta orang sudah jadi pengangguran. Banyak PNS Iran, tentara PNS terutama, yang tidak pernah dibayar penuh selama 2 bulan terakhir. Sudahlah nilai mata uangnya turun dan gajinya juga tidak dibayar penuh. Ini yang mengakibatkan mereka hidupnya semakin sulit. Kalau militernya, baik militer konvensional, Artes maupun Garda Revolusi, mereka tetap dibayar penuh karena Garda Revolusi kan punya lini ekonomi sendiri. 30% dari perekonomian Iran itu dikendalikan oleh militer Iran. Baik, Mas Kris, yang menarik untuk dibahas juga kan kita mengetahui bahwa minyak dari Iran ini utamanya diserap oleh Tiongkok seperti itu. Nah, kita juga melihat Rabu kemarin Menlu maksud saya Tiongkok dan juga Menlu Iran bertemu seperti itu. Apakah Anda melihat dari pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan penjajakan untuk perdamaian ini, dan apakah memang sudah mendapatkan semacam green light gitu seperti dari Tiongkok? Adalah kepentingan Beijing untuk segera perang ini berakhir. Kebetulan kan nanti Rabu depan tanggal 13-14 Donald Trump akan datang ke China. Kunjungan yang harusnya awal April mundur jadi, kalau tidak mundur lagi jadi 13-14. Dan kedatangan Menlu Iran itu bagian dari untuk memastikan bahwa
komitmen Beijing terhadap Tehran tidak berkurang. Beijing akan tetap memasok komponen, terutama komponen drone untuk Iran. Beijing akan tetap membeli minyak Iran dalam jumlah besar. Tetapi persoalannya kan bagaimana mengirim minyak itu di tengah kiriman, di tengah kontrblokade dari Amerika Serikat. Bagi Iran lebih tergantung terhadap Beijing daripada Beijing terhadap Tehran, karena ekspor Iran ke Cina itu kan hanya sekitar setara dengan 8% dari keseluruhan ekspor Cina, dan Cina bisa mencari 80% itu relatif bisa dicari dari sumber-sumber lain, dari Afrika, atau dari bahkan mungkin dari Amerika Serikat, dari Venezuela. Nah, kalau sampai itu terjadi, maka Iran akan kehilangan salah satu daya tawar terbesarnya, kehilangan pembeli minyak terbesar, dan itu berarti mereka tidak punya uang secara serius. Kalau Prof. Muradi melihatnya seperti apa, Ya. Prof? Bagaimana peran Tiongkok di sini? Ya, ini kan dua posisi yang saya kira dilihatnya penting ya. Pertama dari sisi Iran tadi sampaikan Mas Chris Mada tadi ya, soal bagaimana kemudian Iran menganggap bahwa China atau Tiongkok bisa kemudian menjadi titik temu antara mereka dengan US ya. Di sisi yang lain sebenarnya China juga punya harapan cemas dengan misalnya dinamika yang ada di Asia Timur. Ini kan juga saya kira positioning, kalau kita ngelihat misalnya gelar pasukan ya, gelar alutsista China itu kan sudah mengarah ke Taiwan. Kalaupun katakanlah misalnya lagi jengkel mungkin ya, kayak seperti Trump tiba-tiba menyerang Iran begitu, bukan tidak mungkin menjadi salah satu betawar baru. Nah, ini dua ini yang saya kira dilihat secara berbeda. Tapi saya merasa bahwa China nggak mungkin kecil kemudian melepas Iran ya. Tadi agak berbeda sedikit Mas Mada. Karena betapapun misalnya Iran kecil perdagangan dengan China, tapi ketergantungan China terkait dengan misalnya energi itu juga saya kira menjadi titik penting kenapa kemudian China tetap merasa bahwa harus tetap membackup Iran dalam konteks negosiasi dengan Amerika Serikat. Nah, yang kedua, kalaupun misalnya terjadi, saya nyebut katakanlah gini, Donald Trump datang itu untuk menutup misalnya menyepakati MOU tadi ya, antara kedua negara. Tinggal nanti yang teknisnya mungkin jauh lebih detail itu yang diserahkan dalam 2-3 bulan ke depan. Tapi satu poin penting saya kira yang juga agak luput adalah bahwa satu yang kemudian tidak bisa kita anggap nggak ada adalah bahwa posisi teman-teman NATO, katakanlah sekutu dan sebagainya, itu kan sampai hari ini juga pelan-pelan masuk ke Selat Hormuz, masuk kemudian ke Timur Tengah dan seterusnya. Saya kira ini salah satu sinyal menarik buat kita bahwa mereka sudah melihat bahwa Amerika Serikat tidak dalam posisi siaga untuk bisa memerangi atau berperang dalam jangka yang panjang. Artinya ada dua. Pertama, berkaitan soal kapal penyapu ranjau. Yang kedua adalah mereka melakukan upaya katakanlah misalnya rehabilitasi tanda kutip ya di perairan Timur Tengah dan juga Selat Hormuz. Dari situ saya kira ini masalah waktu timing saja supaya kemudian kita sama-sama lihat bahwa proses peperangan ini secara pelan dia akan landed pelan-pelan ya. Katakanlah nanti tidak mempermalukan Trump secara terbuka, partainya katakanlah masih bisa kompetitif di pemilu setelah, kemudian diterima juga dalam negerinya mulai membaik. Kemudian juga katakanlah di Iran juga seperti itu, karena tadi sampaikan Mas Kesmada soal bagaimana kemudian repotnya misalnya rejim yang baru. Ini kan saya kira bukan tanpa musuh ya di internal Iran juga, pasukan Garda Revolusioner dan sebagainya juga ada faksi-faksi yang saya kira tidak mudah untuk kalau kemudian itu diolah secara tidak kontekstual dan fokus gitu, maka saya kira nggak mungkin itu kan jadi titik lemah di internal Iran. Artinya secara prinsipil ini langkah baik dan ya sekali lagi titik krusialnya jangan sampai nanti Trump itu bikin komentar yang sebenarnya itu tidak menyemangati gitu loh. Karena itu yang jadi pada akhirnya kita ketika bicara soal mini war, karena sebenarnya 2 hari lalu menyebut mini war itu apa ya? Karena terminologi mini war dalam teori perang nggak ada.
Adanya namanya small war. Nah, small war itu beda dengan mini war. Small war adalah konflik, bukan perang. Ini yang saya kira perlu jadi diluruskan. Nah, itu yang saya kira penting juga ketika kemudian itu dimunculkan sesuatu yang kemudian dia tidak paham. Saya mau mengatakan agak lebih sarkas, dia tidak paham bagaimana terminologi itu digunakan dalam konteks peperangan antara Iran dengan negaranya begitu, Mbak. Prof, tadi Anda menyebutkan bahwa sudah dikirimkan kapal-kapal dari negara NATO seperti Prancis, Jerman sudah mengirimkan kapalnya. Berarti Anda melihat ini adalah suatu persiapan, Prof, untuk menyambut perdamaian? Saya menangkapnya begitu karena yang dikirimkan bukan kapal frigat yang siap untuk bertempur ya. Oke. Ini kan kapal yang kemudian penyapu ranjau, kapal untuk membersihkan area perairan dan sebagainya. Jadi kalau saya menangkapnya 3 negara ini concernnya adalah bagaimana rantai pasok energi mereka tidak terganggu. Ini kan 3 hampir 4 menjelang mendekati angka 4 bulan ya. Itu kemudian membuat mereka tidak terlalu nyaman. Kenapa? Karena tidak hanya masalah energi di dalam negeri, tapi juga bagaimana mereka kemudian terganggu. Misalnya katakanlah transportasi udara dan seterusnya. Memang pada akhirnya mengkat banyak hal. Kalau kita lihat di Eropa itu hampir dalam 2 bulan terakhir ya, orang menggunakan kereta api dan kendaraan ya, ketimbang kemudian dengan pesawat. Hampir mungkin 13.000 penerbangan mereka cancel karena apa? Karena harga bahan bakar pesawatnya jauh lebih besar dan jauh lebih mahal begitu. Mas Kris, gimana Mas Kris melihatnya? Kalau kita melihat sebelumnya kan pemerintah Jerman ini merupakan salah satu negara yang mengkritisi Donald Trump secara terbuka seperti itu. Dan saat ini mereka justru mengirimkan kapal untuk menyapu di perairan ya di sana. Apakah Anda melihat ini merupakan suatu sinyal optimistis yang sangat kuat dari negara-negara NATO ini? Sampai sekarang NATO itu kan belum masih berusaha mencari cara membangun ulang relasi dengan Amerika Serikat. Karena bagi Jerman terutama ancaman serius dari Amerika Serikat itu bukanlah penarikan pasukan 5.000 yang sudah diumumkan itu. Jadi kan ada 36.000 tentara Amerika yang ditempatkan di Jerman, totalnya 80.000 sekian di Eropa. Menarik 5.000 itu kan sebenarnya tidak mengurangi. Tetapi Jerman itu terutama cemas dengan kemungkinan Amerika Serikat batal menempatkan rudal Tomahawk dan Dark Eagle di Jerman. Rudal itu menjadi penggentar dengan Rusia. Ya. Kalau batal, Jerman kan sebenarnya tidak punya kemampuan untuk melawan Rusia. Dalam sejarah perang berulang kali Jerman itu selalu kalah dari Rusia atau tidak-tidaknya gagal menyerbu Rusia gitu, walaupun sudah habis-habisan. Kalau sampai 2 jenis rudal itu batal ditempatkan, jadwalnya tahun depan, maka Jerman akan kesulitan, mereka tidak mampu. Dan itulah yang mengakibatkan kemarin pertemuan di Yerevan membahas antara lain bagaimana cara pendekatan ulang ke Amerika Serikat. Tetapi kita tidak bisa menyatakan bahwa Eropa dengan mengirimkan kapal yang sekarang sudah melintas, Prancis yang sudah melintas di Kanal Suez sebagai tanda mendekati patuh kepada Amerika Serikat. Mereka seperti disampaikan Prof. Muradi, mereka ingin membela kepentingannya sendiri. Seperti juga kemarin Korea Selatan menyatakan mempertimbangkan untuk mengirimkan kapal perang. Operasi mereka adalah demining, menyapu ranjau di Selat Hormuz. Dan ini operasi yang sudah berlangsung hampir setengah abad. Karena ini sejak perang ranjau, perang tanker di setelah perang Iran-Irak tahun 80-an itu kan banyak sekali ranjau yang ditebar di Selat Hormuz di Teluk Persia yang sampai sekarang masih ada. Dan itu belum selesai disapu. Akan tetapi kemarin sebelum perang sekitar bulan Desember seluruh kapal penyapu ranjau itu mendadak ditarik dari kawasan sehingga sekarang tidak ada kapal penyapu ranjau di kawasan. Nah ini yang sedang berusaha diaktifkan lagi. Ada dugaan amat kuat bahwa selama perang ini Iran menebarkan lagi ranjaunya. Dan mungkin ada pihak-pihak lain juga yang menebarkan ranjau di laut. Dan ini yang mau disapu. Dan ranjau laut itu kan kalau dia ranjau statis, dia ada petanya. Tetapi kalau dia ranjau tebar, tidak ada petanya. Dan ini mengakibatkan mau tidak mau harus disapu. Kalau ranjau statis, ada petanya, tinggal diikutin alurnya. Tapi kalau ranjau tebar,
tidak ada peta yang bisa diikuti. Mau tidak mau harus mengerahkan kapal penyampuran jauh dan harganya bisa biaya operasinya sangat mahal sekali. Tapi sekali lagi, apakah ini tanda deeskalasi? Ada perkembangan menarik barusan Arab Saudi dan Kuwait mencabut larangan penggunaan ruang udara mereka terhadap kapal-kapal pesawat-pesawat Amerika Serikat. Hmm. Kan sebelumnya karena tidak ada konsultasi, tidak ada pemberitahuan dari Trump, Arab Saudi dan lalu diikutin Kuwait melarang pesawat-pesawat Amerika Serikat terbang dari wilayah udaranya karena khawatir Iran akan membalas seperti dilakukannya sampai 6 April lalu. Nah, sekarang sudah dicabut sehingga kapal Amerika Serikat, pesawat Amerika Serikat bisa terbang di atas wilayah udara Arab Saudi dan wilayah udara Kuwait. Itu perkembangan menarik pertama. Perkembangan menarik kedua, seperti ada peningkatan lagi pesawat angkut yang mengarah ke Timur Tengah. Nah, pesawat angkut ini kan kemungkinan cuma dua, dia mengangkut orang atau mengangkut persenjataan. Dan kalau itu terjadi berarti kan ada persiapan eskalasi lagi. Tetapi juga kepada Prancis, seperti dikutip dari media Prancis, Le Figaro, Amerika Serikat mengaku bahwa cadangan amunisi mereka itu sangat tipis sekali dan ini menjadi perhatian bagi Amerika maupun bagi Eropa. Karena Eropa itu kan sudah membayar banyak sekali memesan untuk membeli amunisi dari Amerika Serikat sejak Rusia menyerbu Ukraina dan sampai sekarang sebagian itu belum dikirimkan. Nah, kalau sampai Amerika Serikat cadangan amunisinya habis, mereka tentu akan maksimalkan dulu produksi untuk kebutuhan sendiri. Dan berarti Eropa juga tidak punya kesempatan untuk dapat pasokan amunisi dari Amerika Serikat. Selain alasan yang tadi Anda sebutkan Mas Kris, sebelumnya kan Iran juga beberapa hari yang lalu menyerang drone ke Fujairah seperti itu. Apakah ini juga masih tidak pasti gitu perdamaian ini? Karena juga masih ada serangan, masih ada ketegangan di sana. Soal drone itu kan sampai sekarang masih dispute ya, masih ada sengketa. Apakah diarahkan dari Iran atau diarahkan dari wilayah lain? Karena trajektori lintasan drone itu kan sampai sekarang masih diragukan langsung berasal dari Iran. Ini kan drone ini kan tidak punya AIS, tidak punya pemancar lokasi ya, sehingga dia tidak bisa dipantau setiap saat, hanya bisa lewat satelit. Dan satelitnya juga tidak sepenuhnya beroperasi penuh di kawasan. Ada dugaan drone itu dilancarkan dari wilayah lain. Nah, tetapi juga ada berbagai pihak menyatakan bahwa salah satu yang dimanfaatkan Iran saat ini adalah perpecahan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Sebelum perang, sebelum Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab kan sudah pecah. Buktinya sampai waktu Desember itu puncaknya Arab Saudi menyerang kiriman senjata ke Yaman yang dikirim dari Uni Emirat Arab. Habis itu baru datang, langsung diserang, habis semua persenjataan kendaraannya. Nah, perpecahan ini yang coba dieksploitasi oleh Iran, dan di Arab Saudi sendiri kan sedang semakin tumbuh ketidaknyamanan. Fakta bahwa Uni Emirat Arab itu semakin dekat dengan Israel, dan bagi Arab Saudi sekarang ancaman kawasan itu bukanlah Iran lagi. Mereka persepsinya sebelumnya ancaman kawasan adalah Iran, tapi sekarang Arab Saudi sampai pada kesimpulan bahwa ancaman kawasan adalah Israel, dan kedekatan Uni Emirat Arab dengan Israel berarti Uni Emirat Arab bagian dari ancaman. Ini persoalan ideologis, ini juga persoalan dilema keamanan yang coba diselesaikan Arab Saudi. Inilah yang mengakibatkan salah satu alasan Arab Saudi melarang pesawat Amerika Serikat terbang dari wilayah udara mereka untuk menjalankan proyek Freedom kemarin. Dan kalau tanpa dukungan Arab Saudi dan Kuwait kan akan sulit, karena fasilitasnya itu kan yang terbesar di Al Udeid di Qatar, lalu ada Prince Sultan di Arab Saudi, dan juga kemudian ada di Kuwait. Apalagi kan banyak infrastruktur Amerika Serikat di kawasan itu yang rusak.
Kalau dari analisis satelit yang dilakukan itu paling tidak ada 2.200 bangunan yang hancur Hmm. milik Amerika Serikat, itu termasuk radar, hangar, barak, apa namanya, sampai ke depo minyak, yang semuanya harganya seperti disampaikan oleh Prof. Muradi tadi, mungkin di atas, paling taksiran moderatnya sekitar 40 sampai 50 miliar dolar. Hmm. Prof. Muradi tadi menarik Mas Ya, Kris menyatakan bahwa negara-negara Teluk ini terlihatnya seperti pecah kongsi gitu ya dengan Amerika Serikat. Apakah Anda melihat ini sebetulnya suatu poin kekalahan juga untuk Amerika Serikat? iya, saya bagi ada 3 front ya di, Hmm. Timur Tengah. Front pertama ada front front apa namanya, Lebanon Selatan. Saya nyebutnya itu front proxy ya, US, Israel dengan Iran ya. Front yang kedua itu adalah front, apa namanya, di Selat Hormuz tadi. Nah, Selat Hormuz tadi beberapa dari awal kita, jelaskan itu. Nah, front ketiga sebenarnya front konsolidasi di, apa namanya, di negara-negara Timur Tengah. Ini kan nama agak rumit karena apa, karena sebenarnya secara prinsipil yang dipermasalahkan kedua banyak negara di Timur Tengah kan lebih pada akses ekonomi lah ya ketimbang misalnya bicara soal bagaimana mereka bisa mempertahankan diri. Karena terbukti misalnya menjadi military base US tidak menjamin juga tidak diserang. Ya saya kira juga kemudian ada pembicaraan begitu dan ini dibaca betul misalnya oleh oleh Prancis, oleh Inggris katakanlah untuk kemudian bisa mencoba tanda kutip ya menawarkan apa namanya alternatif untuk bisa memberikan keyakinan bahwa mereka bisa dijaga, dijamin dan seterusnya. Tapi dari 3 front ini saya ingin fokus dulu di front Selat Hormuz ya. Hmm. Saya Oke. memahami betul bahwa hari ini saya dari kalkulasi geopolitik kemudian juga dinamika di internal dalam negeri. Kemudian yang ketiga adalah soal diplomatik, relationship dan sebagainya. Saya kira memang kedua negara ini Iran dan US itu tidak punya pilihan lain untuk kemudian sama-sama duduk dan kemudian mereka sama-sama menurunkan ego lah ya. Itu poin pertama. Itu yang kedua, walaupun kemudian ini mereka mereka butuh butuh dijamin. Nah, Hmm. jamin yang sampai hari ini kita belum sentuh ya, dari kita diskusi adalah soal Rusia. Rusia ini kan lagi ada 2 masalah dalam negeri soal kudeta ya, yang kedua adalah masalah kemudian mereka menikmati konflik perang ini. Hmm. Karena mereka mendapatkan banyak pembelian minyak yang sebelumnya adalah melalui jalan Strait Hormuz ini, negara di Timur Tengah. Jadi, kalaupun pada akhirnya misalnya, front-nya adalah, bergeser juga katakanlah karena secara prinsipil yang disampaikan, Mas Mada tadi soal kekhawatiran Jerman saya agak berbeda menangkapnya sebenarnya. Hmm. Karena secara prinsipil juga front batas peperangan Rusia itu ya di Ukraina. Dia tidak akan bergeser masuk ke level yang lebih ke selatan ke selatan katakanlah ya ke Jerman dan seterusnya. Jadi memang pada akhirnya saya kira justru penyelesaian beberapa front ini itu dimulai di rantai pasok energi. Rantai pasok energi ada di Selat Hormuz. Saya kira itu poin penting. Jadi kalaupun misalnya kita membaca misalnya Arab Saudi dengan Uni Emirat Arab dan sebagainya, kalau kita membaca lebih detail sebenarnya dalam 10 tahun terakhir keduanya memang punya competitiveness ya. Saya nggak nyebut konflik kompetitif di antara termasuk misalnya membiayai Houthi, kemudian mendorong di Ethiopia kemarin misalnya yang kemudian juga jadi isu baru. Secara prinsipil sebenarnya masing-masing punya ego yang saya kira itu dimanfaatkan betul oleh Amerika Serikat. Nah, tinggal kalau misalnya mereka tidak mampu memanage ini, maka ya 2 opsi yang saya kira akan dipilih. Pertama, deeskalasi tadi sudah menahan diri dan seterusnya. Yang kedua adalah tidak kemudian berupaya untuk kemudian mengambil keuntungan dari mereka dari proses ini. Karena kalau tidak, saya khawatir sebenarnya front-nya pindahnya jadi melebar, bukan hanya front di Lebanon Selatan dan utaranya Israel, tapi juga mungkin meluas dalam konteks peperangan yang sifatnya ke Timur Tengah. Dan saya kira Arab Saudi nggak main-main berkaitan dengan apa yang disampaikan Mas Mada ya berkaitan soal mereka tidak nyaman dengan manuver dan juga
pola hubungan yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab selama katakanlah 5-10 tahun terakhir begitu. Menarik, kemungkinan konflik yang melebar di negara-negara Teluk seperti itu, Prof. Kita akan bahas lebih jauh, Prof, setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.